Denied. Huh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu. Wah, senang sekali kamu datang kepada Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Tapi terlihat dari wajahnya seperti sedang menanggung beban. Ada apa? Apakah ada persoalan yang sedang mengganggu pikiran kamu atau sedang tidak enak badan? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Tapi ada satu permasalahan yang membebani pikiran saya. Dan saya datang ke sini sebenarnya ingin mengkonsultasikan permasalahan saya ini ke Ibu. Baiklah, ceritakan saja kepada Ibu apa yang sedang mengganggu pikiran kamu. Tetapi sebelumnya, Ibu meminta kesepakatan waktu agar sesi konseling ini dapat berjalan dengan efisien dan teratur. Bagaimana? Setuju, Bu. Saya kira 45 menit cukup, tapi saya ingin Ibu merahasiakan permasalahan saya ini. Baiklah, tentu saja Ibu akan merahasiakannya karena dalam proses sesi konseling itu ada namanya kode etik. Nah, di dalam kode etik ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan itu seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan konseling. Jadi jika ada konseling yang menceritakan permasalahan kepada seorang konselor, konselor harus senantiasa menjaga rahasianya konseling agar tidak ada yang mengetahui permasalahan tersebut. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan jangan takut untuk menceritakannya kepada Ibu. Saya lega mendengarnya, Bu. Semoga dapat ditemukan jalan keluarnya ya. Baiklah, semoga ya dapat ditemukan jalan keluarnya. Nah, sekarang coba ceritakan kepada Ibu apa sih yang sedang menjadi permasalahan kamu saat ini. Begini, Bu, saya merasa tidak ada yang peduli terhadap saya. Saya bingung harus menceritakannya dari mana dulu. Kenapa kok merasa tidak ada yang peduli kepada kamu? Jadi begini, Bu, saya memiliki pacar. Kita tuh sudah menjalani LDR selama 2 tahun. Dia sekarang bekerja di luar Pulau Jawa. Akhir-akhir ini sikap dia berbeda, Bu. Jarang mengabari saya, jarang perhatian terhadap saya. Padahal dulu nggak kayak gitu, Bu. Saya ngerasa dia udah punya yang lain. Maka dari itu, pekerjaan saya, belajar saya, konsentrasi saya pun terganggu karena hal itu. Apalagi ditambah sama perlakuan orang tua saya di rumah. Loh, kenapa emangnya orang tua kamu? Saya merasa orang tua saya tidak suka sama pacar saya, bahkan mungkin tidak merestuinya, Bu. Loh, kenapa kamu beranggapan bahwa orang tua kamu tidak suka dan tidak merestui hubungan kalian? Jadi gini, Bu, saya mendengar dari bibi saya kalau saya itu bakalan dijodohin. Saya nggak mau buat dijodohin, Bu, karena saya sangat mencintai pacar saya. Apakah kamu sudah mengkonfirmasi kepada orang tua kamu? Belum, Bu. Saya rasanya ingin sekali untuk menanyakan hal ini kepada ibu saya. Tapi saya takut itu benar, Bu, kalau saya akan dijodohkan. Sedangkan saya sangat mencintai pacar saya, Bu. Bahkan ketika dia mau berangkat merantau, kami saling komitmen untuk saling menjaga kepercayaan, Bu. Kalau begitu, seharusnya kamu konfirmasi kepada orang tua kamu apakah benar kamu mau dijodohkan. Saya takut, Bu, kalau itu benar. Kan sekarang bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Kenapa aku harus dijodoh-jodohin? Begitu. Ibu sangat memahami kondisi kamu sekarang. Tetapi setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu mengalami sengsara, bahkan menderita. Cobalah kamu buang pikiran negatif-negatif kamu dan cobalah kamu berusaha untuk mengkonfirmasi langsung kepada orang tua kamu apakah benar kamu mau dijodohkan. Tapi saya takut, Bu.
mencoba menanyakannya kepada orang tua saya. Jadi begini, persoalan hidup antara jodoh dan mati itu tidak ada yang tahu. Karena manusia itu hanya bisa berdoa dan berusaha. Kehendaknya lah yang dapat menentukan segalanya. Kan kamu sudah berhubungan dengan pacar kamu selama 2 tahun. Menurut ibu, itu bukanlah waktu yang sangat singkat dan bukanlah sesuatu yang sangat mudah, apalagi dijalaninya dengan LDR. Kalian kan masih muda, sebaiknya manfaatkanlah waktu kamu pada saat muda sekarang untuk sama-sama saling belajar, untuk menghasilkan karya, untuk sama-sama memperbaiki diri, karena memperbaiki diri adalah sesuatu hal yang terbaik. Dan juga ingat untuk saling menghargai, dan cobalah kamu menjunjung tinggi apa itu artinya kepercayaan dan sebuah komitmen. Tapi saya tidak tahu Bu, kenapa pacar saya ini sekarang berubah drastis. Bahkan untuk mengabari saya pun hanya sebentar gitu Bu. Padahal dulu nggak kayak gitu. Semenjak dia dipromosikan naik jabatan, dia waktunya itu sebentar untuk saya Bu. Sebenarnya jalan keluarnya itu ada di kamu. Apakah kamu mau terus-terusan dihantui oleh prasangka buruk kamu? Barangkali memang betul apa yang pacar kamu bilang, dia sedang sibuk-sibuknya kerja. Toh dia juga masih menghubungi kamu kok meskipun sekali-kali. Ya Bu, saya ngerasa bersalah sekali sudah berpikir jelek terhadap pacar saya. Jadi gini loh, kalian kan masih muda. Nah, menurut ibu, masa muda itu adalah masa untuk kalian berprestasi, kalian berkompetensi, dan kalian berinovasi. Janganlah buang-buang waktu kalian untuk sesuatu hal yang tidak penting. Sebenarnya ibu tidak berusaha menyalahkan kamu, akan tetapi ibu tidak mau kamu terus-terusan hidup dalam prasangka-prasangka buruk yang selalu menghantui kamu. Jadi cobalah untuk berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Kira-kira dari perbincangan kita kali ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Baiklah Bu, saya akan membuang pikiran buruk saya, pikiran negatif saya, khususnya kepada orang tua saya dan juga pacar saya. Saya juga mau memperbaiki diri saya. Baguslah kalau begitu. Menurut ibu itu adalah hal yang baik dan awal yang bagus. Dan ibu harap kamu pasti bisa melakukannya. Amin. Jika kamu benar-benar mencintainya, cobalah untuk percaya kepadanya. Karena suatu hubungan itu berlandaskan kepercayaan juga kejujuran. Baik Bu, saya merasa lebih lega dan tenang, dan saya merasa lebih baik juga. Alhamdulillah kalau begitu, ibu pun merasa senang jika kamu senang. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk saya. Saya mohon pamit Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya.